Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buppeca kata punyatha atha samma panidija etang manggala muttamanti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, memiliki timbunan jasa kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar. Itulah berkah utama Manggala Sutta Parita Suci. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara saya sama yang berbahagia. Selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kembali pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya dengan tujuan yang sama, dengan niatan yang sama, itu untuk melakukan puja bakti rutin, kita sebagai manusia, khususnya sebagai umat Buddha sendiri, suatu kebahagiaan bagi kita ini, kita bisa berkumpul, dalam keadaan sehat, semuanya sehat, satu, dengan kesehatan yang dimiliki, dengan aktivitas-aktivitas yang lancar, dengan kita sekarang juga jadi manusia, sesungguhnya itu semua tidak luput dari buah jasa kebajikan kita di masa lalu, seperti yang tertera di dalam kutipan syair Manggala Sutta tadi, itu semua adalah timbunan jasa kebajikan di masa lalu, tetapi meski demikian kita tidak hanya mengandalkan kebajikan di masa lalu saja. Meskipun kita memiliki keadaan yang nyaman saat ini, dan yang sehat, anggota tubuh sempurna dan lain sebagainya, hidup juga berkecukupan, minimal hidup seperti halnya para bante lah. Gimana bante? Para bante hidupnya ini pas-pasan. Anda mau hidupnya pas-pasan? Mau nggak? Mau? Nggak mau? Enak loh hidup pas-pasan. Para biku itu hidupnya pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Makan pagi, butuh makan pagi, ada yang dana makan. Demikian pula makan siang. Demikian pula kalau mau pergi kemana-mana, khususnya pembinaan. Tidak usah pusing-pusing. Nanti dari sini ke sana, udah ada yang nganter. Dari sana ke sana udah ada yang jemput, enak. Hidupnya pas-pasan, gitu. Jubah, pakaian, juga demikian. Butuh jubah, kan para bante juga nggak tiap tahun ganti jubah, Jubahnya itu saja. Makanya Anda jangan kaget kalau ketemu saya pakai jubah ini lagi, ketemu di mana lagi itu lagi, kemana-mana ketemunya pakai jubah itu lagi, jangan kaget. Kita latihannya memang demikian. Selama jubahnya belum rusak, belum benar-benar rusak, belum robek yang parah, nggak akan ganti. Makanya sampai pudar-pudar begini kita pakai kita puas dengan jubah seperti ini, begitu. Itu sebagai latihan. Bukan berarti umatnya tidak mampu, bukan. Umatnya saya yakin, apalagi umat Dhamma Caka, tiap hari ada yang dana jubah, gitu. Ibu, bapak, saudara saya sama. Seperti yang tertera di dalam kertas artikel yang saya bikin itu, di situ ada yang tertulis temanya, yaitu jenis-jenis manusia. Sebenarnya jenis-jenis manusia di sini bukan jenis-jenis manusia seperti laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, bukan. Tetapi nanti akan dibahas di sesi-sesi yang terakhir. Di mana kita sebagai manusia terkadang ketika sedang sendiri muncul renungan, muncul pemikiran,
Ya, bahwasanya ketika sendiri ini, apalagi dengan anggota tubuh yang tidak memuaskan, gampang sakit-sakitan, mungkin juga terlahir di keluarga yang tidak begitu mampu, ya, miskin, serba kekurangan dan lain sebagainya. Ya, kadang terbesit muncul pemikiran bahwasanya hidup kita ini, diri kita ini, ya, seonggok daging ini, ya, merasa bahwa makhluk yang paling menderita. Anda pernah merasakan seperti itu? Pernah? Nah, ada yang pernah, mungkin yang lainnya malu-malu, ya. Nah, saya pribadi demikian, ya. Dari dulu sampai sekarang kadang-kadang juga demikian. Malah kenapa ya kok saya seperti ini, begitu. Ya, ya ini semuanya tentunya karena ya bentuk tubuh jasmani kita mungkin ya tidak sesuai, yaitu mungkin gampang sakit-sakitan. Belum lagi kalau yang melihat ya, wah jangan-jangan bentar lagi mau pindah alam, wah mikir lagi gitu. Kenapa kok saya seperti ini ya gitu. Nah tentunya itu semua ya ada sebab-sebabnya, bukan berarti tidak ada sebabnya. Karena kita sebagai umat Buddha ya, terjadi menjadi manusia seperti ini ya bukan tanpa sebab, dan sebabnya itu sendiri juga bukan satu ya. Ya, meskipun di dalam kehidupan kita kenal dengan panca niyama, ya. Tapi kama niyama hanyalah satu sebab. Ada utu niyama tentang cuaca, tentang suhu dan lain sebagainya. Ya, masih ada juga ya tentang dhamma niyama. Masih ada lagi tentang bija niyama gitu. Ya, semuanya itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan, ya. Tapi ya kita kerap kali ya lebih dominan sekali sebenarnya karmanya ini, ya, karma yang sangat berpengaruh, ya. Ya, di situ dijelaskan ya, ketika seseorang ya merasa paling menderita yaitu ketika kondisi tubuhnya tidak diinginkan, mudah sakit, kehidupan yang berkekurangan atau tidak mampu dan lain sebagainya. Ya, sehingga hal-hal demikian menjadi beban hidup dirasa paling berat, ya. Jadi kalau sudah memiliki pemikiran seperti itu dengan kondisi yang sedang dirasakan, beban hidup kita itu terasa sangat berat sekali, berat, ya. Bahkan bisa-bisa mungkin sampai memiliki pemikiran, jangan-jangan tidak ada hari depan, hari esok, itu. Tidak ada hari esok. Apalagi kalau sudah terbaring sakit. Nah, ini biasanya pikirannya udah berpikirnya jangan-jangan sudah tidak ada hari esok, begitu. Ya karena nanti malam siapa tahu sudah pindah soalnya, ya. Takutnya begitu, ya. Bahkan ada juga ya bahwasanya kondisi buruk atau hal-hal buruk yang sedang kita rasakan ini sebagai nasib, ya. Ini umat Buddha pun udah menjadi korban, ya, bahwasanya aduh apa nasibnya saya seperti ini, ya, karma buruk terus. Balik sampai berpikiran nasib atau takdir itu sendiri akan dirasakan selama-lamanya. Nah, selama-lamanya. Nah, kalau bahkan memiliki pemikiran seperti itu, ya, memiliki nasib atau takdir yang akan dirasakan terus-menerus seperti itu, ya berarti kita sebagai umat Buddha tidak ya begitu mendalami tentang yang namanya ya tilakana, hukum tilakana. Bahwa semua itu pasti juga akan berubah. Ya. Kita yang sesungguhnya sakit, tidak demikian dalam artian tidak sakitnya permanen gitu loh. Sakit itu gitu-gitu terus yang dirasakan gitu. Tidak. Tapi akan berubah. Ada kalanya kadarnya itu berkurang. Rasa sakitnya itu berkurang, ya. Nanti kadang sedang muncak banget begitu. Ya. Berkurang. Ya memang semuanya itu juga akan menjadikan ya penderitaan. Ya Sang Buddha sih menjelaskan lebih jelas sekali lagi. Ya dalam hal ini adalah ya selama seseorang masih terlahir, ya tentunya di situ masih ada penderitaan. Ya, ada kelahiran, ada usia dan kematian terus begitu. Ya makanya kalau dilihat di dalam Paticca Samuppada begitu, ya Sang Buddha itu udah di luar itu, ya, di luar 31 alam kehidupan. Gitu. Ya, yang itu yang menjadi tujuan sesungguhnya semua umat Buddha. Ya, tujuannya semua umat Buddha. Ya, namun demikian, ya kalau umat Buddha mau tujuannya sebagai makhluk yang terlahir di alam surga, ya silakan. Haknya masing-masing. Ya, haknya masing-masing. Karena apa? Ya, ini dijelaskan sekarang. Ya, meski demikian, dalam ajaran Sang Buddha, untuk dapat lahir sebagai manusia pun adalah suatu hal yang sangat sulit. Ya, kalau kita
memiliki tujuan ingin masuk surga, ya boleh-boleh saja. Tetapi di sini dijelaskan juga di dalam ajaran Sang Buddha, untuk jadi manusia saja sulit, apalagi untuk masuk ya sebagai ya dewa di alam surga. Ya bukan berarti tidak bisa, bukan berarti begitu. Ya, tetapi di sini untuk jadi manusia saja sulit. Ya, bahkan saya pernah mendengar, pernah membaca gitu salah satu artikel yang referensinya kurang lebih ya dari Asin Gundala Biwangsa ya, buku cetakan 2007 begitu. Ya, di situ diterangkan ya, syarat seseorang ya, atau suatu makhluk ingin jadi manusia lagi, ya minimal kehidupannya sekarang ini menjalankan Pancasila Buddhis secara sempurna. Anda sudah sempurna belum Pancasila Buddhisnya? Nah, ini tanda-tanda nih, jadi manusia aja sulit nih, ya. Apalagi mau jadi dewa ya, gitu. Ya meskipun moralitas ini hanya satu bagian. Bagian yang lainnya kan ada dana dan samadhi tentunya. Ya, ada dana dan samadhi yang mungkin lebih tinggi juga. Dengan mempraktekkan dana kan juga bisa terlahir di alam surga juga. Apalagi kalau samadhi ya. Jangankan sih alam dewa, alam Brahma ya, nibbana saja bisa dicapai ya. Sadu ya. Mudah-mudahan ketika meditasi langsung mencapai, langsung beda alam, langsung ya mencapai nibbana itu ya. Nah, itu yang umumnya diinginkan ya. Tapi tidak segampang itu ya. Nah, di situ dijelaskan di dalam Dhammapada ya, syair 182. Ya, itu adalah bagian dari Buddhawagga. Ya, di dalam syair 182 itu ya, yang pertama ya, syair yang pertama itu tertera ya, sungguh sulit untuk ya, terlahir sebagai manusia. Untuk dapat lahir sebagai manusia itu sulit ya. Itu dijelaskan di dalam Dhammapada. Begitu. Nah, saya juga buka di dalam Sangyutta Nikaya di situ ya, sebagai terusannya. Di dalam Nakasika Sutta ya. Nakasika Sutta itu ada di dalam Opama Sangyutta, bagian dari Sangyutta Nikaya. Ya, naka itu sendiri kuku ya, kuku. Sika, kalau sika kanya satu itu artinya ya ujung. Tetapi kalau sika kanya double itu artinya latihan. Nah, tapi dalam hal ini adalah ujung kuku ya. Nakasika artinya sebenarnya ya khotbah tentang ya ujung kuku atau ujung jari gitu. Begitu. Jadi Sang Buddha di Nakasika Sutta itu menjelaskan ya, memberikan perumpamaan. Ya, bertanya tapi sekalian memberi perumpamaan kepada para biku. Itu. Ya, contohnya saya mungkin kalau para bikunya segini banyaknya ya, saya panggil begitu ya. Contohnya saya sambutnya contoh. Ya, namanya contoh kan nggak apa-apa. Ya. Oh, para biku ya. Lebih banyak mana tanah yang ada di kuku saya ya, jika dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi ini? Anda ditanya seperti itu, apa jawabannya? Ya, sudah pasti Anda tahu. Ya, tanah yang ada di bumi ini jauh lebih banyak yang mulia, begitu. Nah, padahal kalau kita melihat, ya, kukunya Sang Buddha itu seberapa panjang coba? Bisa dilihat kukunya para biku seberapa? Kelihatan panjangnya kuku? Sisanya? Nggak ada. Dan artinya apa? Sangat sedikit sekali. Gitu. Maka Sang Buddha menyampaikan juga, ya, demikian para biku, ya, bahwasanya tanah yang ada di bumi ini ya jauh lebih banyak. Seperti hanya makhluk-makhluk yang kembali lagi ya, terlahir di alam manusia ini juga ya lebih sedikit. Ya, tapi jauh lebih banyak yang terlahir di ya, selain alam manusia. Gitu. Nah, saya baca juga di artikel yang lain juga ya, bahwasanya makhluk-makhluk yang terlahir di selain alam manusia ini adalah makhluk-makhluk yang terlahir di 4 alam rendah. Ya, ada salah satu artikel saya membacakan, cuma saya tidak cantumkan ke situ karena apa? Karena terlalu panjang. Ini aja udah panjang, udah terlalu panjang. Jadi saya tidak cantumkan. Udah ingat-ingat saja deh. Gitu. Itu. Jadi makhluk-makhluk yang terlahir di bukan alam manusia yang lebih banyak itu yang seperti hanya tanah yang ada di bumi ini kebanyakan adalah makhluk yang terlahir kembali di 4 alam rendah ya, alam binatang, alam beta, alam asura, dan alam neraka. Nah, makhluk-makhluk ini kebanyakan terlahir di 4 alam rendah itu
Dan kalau sudah terlahir di 4 alam roda itu, untuk naiknya saja sulit, ya, membutuhkan jasa kebajikan kita lagi yang sangat besar, ya, yang mungkin pernah kita timbun, atau kalau seandainya jadi makhluk peta, ya, seperti hanya terlahir dalam peta pajiwika peta itu, ya, nah itu menunggu timbunan kebajikan atau pelimpahan jasa dari sanak keluarga yang masih hidup di alam manusia. Yang intinya sulit, begitu, intinya sulit. Ya, belum lagi kalau kita melihat saja, ya. Nah, kalau di alam binatang bisa kita ketahui bahwasanya, ya, alam binatang itu hukumnya hukum rimba, ya. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang unggul, ya dia akan menguasai, begitu. Ya, bisa dilihat seperti itu. Nah, kalau makhluk-makhluk peta sesungguhnya ya itu makhluk-makhluk hantu yang mungkin saja ada di sekitar kita, cuma tidak kelihatan. Tetapi Anda jangan melirik kanan kiri, ya. Nanti teman Anda di kanan kiri tersinggung nanti. Ya. Nah, di sekitar kita itu maksudnya makhluk-makhluk yang tidak tampak itu loh. Tidak tampak, yang itu ada di sekitar kita sesungguhnya, meskipun tidak kita lihat. Demikian makhluk yang namanya Asura. Ya, makhluk yang bernama Asura ini juga, ya, kalau saya pernah baca begitu, kalau tidak lupa, ya, itu sejenis, ya, maaf kata, Gendurwo begitu, ya. Gendurwo dan raksasa-raksasa yang lainnya itu. Pokoknya tinggi, besar, mengerikan. Nah, itu Gendurwo. Ya. Nah, itu kebanyakan, ya, ceritanya makhluk-makhluk di alam Asura juga, ya, pernah baca di salah satu artikel juga, alamnya itu, ya, di dalamnya yang ada hanya saling berantem, saling membunuh, saling melukai. Nah, kalau Anda di alam manusia ini sudah suka berantem, ya, sudah saling suka melukai, apalagi sampai suka membunuh, nah, ini seolah-olah Anda sudah di alam Asura. Anda sudah mengarah ke sana, ya. Di alam manusia aja udah begitu, apalagi nanti ketika sudah meninggal, kan. Itu makanya hati-hati. Makanya kita dilatih, ya, ganti paramang tapotitika, ya, kesabaran adalah praktik tertinggi. Kita juga dilatih sabar, ya, kita juga dilatih merasa puas supaya keinginan kita tidak kuat, ya, merasa santutik, ya, merasa puas dengan apa yang dimiliki, ya, sehingga, ya, keserakan kita tidak menggebu-gebu, sehingga tidak, ya, bahasa gampangnya itu bahasa tetangga, menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi keinginan. Yang pada intinya kita, ya, mengurangi keinginan. Artinya apa? Supaya kita memiliki sedikit demi sedikit keserakahan, nanti sedikit demi sedikit, ya, kebencian, sedikit demi sedikit kurangi kebodohan, dan sampai akhirnya semuanya itu dilenyapkan. Itulah nibbana. Itu. Nah, kembali, ya, pada sutta ini bahwasanya, ya, nah, kita yang hidup sebagai manusia saat ini, meskipun dalam kondisi apapun, ya, yang saat ini sedang kita alami, sedang kita rasakan ini, ya, sepatutnya kita selalu memiliki rasa syukur. Karena saat ini kita sudah terlanjur jadi manusia, meskipun keadaannya seperti ini, begitu. Dan sesungguhnya kalau kita bisa melihat, kita saat ini sudah terlanjur lahir sebagai manusia, berarti kita dulu sesungguhnya adalah orang-orang yang baik. Karena apa? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, untuk syarat untuk jadi manusia lagi, minimal Pancasila Buddhis harus sempurna. Lah, kita sekarang sudah jadi manusia, berarti kita dulu Pancasila Buddhisnya sempurna. Nah, sekarang Anda harus bertekad, ya. Apalagi bertekadnya seperti yang tadi, ya, Anda minta tuntunan di sarana Pancasila di depan altar Sang Buddha, ya, seolah-olah Sang Buddha masih ada, ya, di depan di depan Bante, gitu. Nah, ini semuanya yang menjadi tekad yang kuat, begitu. Makanya kalau di kampung-kampung, ya, melihat Bante, kalau mengucapkan Pancasila Buddhis sendiri itu rasanya nggak mantap, Bante. Tekadnya pun lemah, gitu. Tapi kalau tekadnya itu di depan, ya, para Bante atau Samanera saja, pokoknya ada yang berjumpa saja, Bante, itu akan semakin mantap sekali, Bante. Sehingga ketika saya mempraktekkan moralitas, oh iya, saya sudah bertekad di depan Bante, oh saya mau mau melanggar, gitu. Nah, jadi Anda juga harus demikian, memiliki prinsip demikian. Yang semuanya itu juga tentunya untuk kebaikan ibu bapak. Itu. Ya, kemudian, ya, dilanjutkan, ya, dalam Dhammapada syair 182 juga, meskipun kita sudah terlahir sebagai manusia, untuk menjalani kehidupan sebagai manusia juga tidak gampang, tidak mudah, ya. Nah, itu
jelaskan dalam Dhammapada, ya sungguh sulit ya kehidupan manusia. Artinya kita udah hidup jadi manusia ini ya memang sulit. Karena untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokok bagi orang-orang tertentu ini sangatlah sulit. Ya. Bahkan mungkin mandi harus dikali. Ya. Mandi saja dikali. Kalau Anda mau di di kamar mandi yang mungkin saja pakai marmer ya, kamar mandinya gitu. Nah, banyak orang-orang ya di Jakarta apalagi begitu. Nah, apalagi kalau Anda ke Cikarang sana, nah itu banyak masih orang-orang yang mandi di kali. Ya, mandi di kali. Padahal ya kalau airnya bersih, airnya keruh. Udah untuk mandi, untuk nyuci makanan, untuk nyuci baju. Nah, tapi kondisinya seperti itu. Dan tentunya semua itu ada kaitannya dengan karmanya yang dulu, sehingga dia terlahir di situ. Ya. Dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara demikian. Gitu. Nah, kalau melihat secara ini ya dalam Dhammapada 182 itu, syair kedua, ya, sungguh sulit kehidupan manusia. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya di dalam lingkungan masyarakat kita, kadang-kadang itu memang melihat orang-orang yang sangat ya bisa dibilang lebih menderita dibandingkan kita. Kenapa demikian? Karena ya para pandai apalagi kan banyak pengalamannya ya. Apalagi kalau pembinaannya sampai sudah seluruh Indonesia sudah pernah dibina. Wah, di sini kadang-kadang ada umat-umat yang ya curhat begitu. Curhat ya. Ada orang-orang yang ketika sudah memiliki usahanya kuat, modalnya sudah besar-besaran dikeluarin, ya, tetapi tidak kunjung sukses. Ya, kalau kemarin saya kasih contoh bahwasanya kata Bante, bangun harus pagi, pulangnya udah harus lebih malam ya ketika buka toko begitu. Ya, sudah dilakukan, tapi tidak kunjung sukses. Nah, itu tentunya ya tidak luput dari buah karma baik di masa lalu. Mungkin tidak ada buah karma baiknya masa lalu. Ya, namun demikian bukan berarti ya kita pesimis, tidak bisa ya. Ya minimal kita bisa ya balik modal saja. Ya minimal juga hidupnya jadi pas-pasan atau kecukupan begitu. Sehingga apa? Ya meskipun tidak untung banyak-banyak tapi lancar gitu. Ya. Tetapi yang diinginkan kan kebanyakan pengennya langsung sukses begitu. Nah, tidak demikian. Makanya ada pula orang yang sudah usahanya sudah semangat, sudah giat ya, modal sudah dikeluarin malah bangkrut. Sehingga apa? Karena saking bangkrutnya rumah sakit jiwa jadi penuh. Ya, banyak orang-orang yang keliling-keliling begitu tanpa busana di jalan-jalan begitu. Nah, apalagi kalau di kampung itu kadang-kadang orang-orang buangan tuh banyak sekali ya di kampung-kampung. Yaitu orang-orang yang udah mungkin stres ya, udah gila, tidak bisa diobatin gitu. Nah, di kampung-kampung itu ada. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita ketemu orang gila udah takut. Karena apa? Orang gila itu tiba-tiba kita nggak ada salah apa-apa udah nyerang. Ya. Kita sedang jalan biasa saja ya udah diserang begitu. Itu semuanya tentunya ya ada ya, timbulan kebajikan di masa lalunya itu tidak ada. Gitu. Belum lagi ada salah satu contoh ya orang yang sakit sudah diobatin kemana-mana, bahkan ya uangnya sudah dihabiskan untuk berobat, tidak kunjung sembuh juga, malah pindah alam. Ya, kita bisa melihat ya, apalagi kalau para pengantin baca parita itu takut sekali sebenarnya, khususnya saya pribadi ya. Kalau baca parita itu saya takutnya apa? Takutnya ketika dibacakan parita orangnya langsung pindah alam gitu loh. Ya, di depan kita, jadi ya takut saja gitu, takut ada rasa-rasa yang aneh begitu, ada rasa-rasa yang aneh. Jadi seolah-olah nanti pikirannya negatif, jangan-jangan saya jadi titik-titik, gitu ya. Takutnya begitu. Nah itu padahal orang-orang yang demikian ini udah diusahakan oleh keluarganya untuk ya dikasih obat, ya diobatin, dibawa ke rumah sakit yang rumah sakitnya itu tidak ece-ece, ya, yang tidak kelas biasa-biasa saja, tapi udah VIP dengan pengobatan yang paling bagus pokoknya. Ya tapi namanya ya karmanya nyampe situ saja, ya sudah dia pindah alam. Itu. Nah maka disebut ya sungguh sulit kehidupan manusia. Itu. Ya kemudian ibu bapak sudah sama. Nah, kalau ini dilihat dari ajaran Sang Buddha, apa yang kita rasakan saat ini ya tentunya adalah ya dilihat di situ ya akibat perbuatannya sendiri.
terwarisi ya, oleh perbuatannya sendiri. Seperti hanya renungan yang Anda bacakan dalam Abin Hafadzwe karena tadi ya, itu apa yang kita rasakan saat ini ya tentunya tidak luput dari buah karma baik atau karma buruk di masa lalu. Nah, di situ ya bisa dilihat ya, dijelaskan di dalam Cula Kama Vibhanga Sutta, Sutta ke-135 ya, bagian dari Majjhima Nikaya ya. Di situ ya diterangkan bahwasanya bagaimana karma mempengaruhi keberuntungan dan ketidakberuntungan makhluk-makhluk. Ya, jadi ketidakberuntungan dan keberuntungan makhluk-makhluk itu ya, itu dipengaruhi oleh karma-karma kita di masa lalu ya. Di dalam Majjhima Nikaya dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian sutta ini dijelaskan oleh Sang Buddha karena adanya pertanyaan dari Brahmana yang bernama Subha. Nah, Brahmana yang bernama Subha ini adalah anak dari Brahmana Todeya. Anda pernah mendengar Brahmana Todeya? Brahmana Todeya yang itu, yang apa namanya, yang kaya raya. Dan Brahmana Todeya ini yang dijelaskan adalah penasehat ya, raja dari Pasenadi Kosala ya, raja Pasenadi dari Kosala, di mana Brahmana Todeya ini karena saking kikirnya ya, makanya hati-hati yang kikir-kikir nih ya, hati-hati ya, karena saking kikirnya sehingga menyebabkan Brahmana Todeya ini lahir kembali menjadi anjing. Menjadi anjing itu ada di dalam kata-kata ya, ada di dalam kata-kata ya, sama seperti yang pernah saya kasih contoh ya, para bikus yang terlarut terikat atau melekat terhadap jubah ketika meninggal jadi kutu jubah. Nah, itu melekat itu juga bisa menyebabkan kita jatuh gitu loh, jatuh ke alam binatang ya. Kalau seandainya melekatnya terlalu kuat ya, sehingga kalau seandainya seperti hanya biku yang jadi kutu jubah itu, kalau jubahnya itu diambil oleh biku lain ketika kutunya masih hidup jadi kutu ya, maka kutu itu akan marah sekali, dan ketika marah dia akan semakin terjun ke alam neraka, lebih menderita lagi. Nah, sehingga di dalam kata-kata dijelaskan karena Sang Buddha mengetahui kalau seandainya jubah ini diambil oleh biku lain, kutu ini akan jatuh ke alam yang menderita, makin menderita, makanya dilarang ya oleh Sang Buddha, jangan diambil dulu, nanti nunggu 7 hari. Mungkin ini berlaku bagi orang-orang biasa ya. Jadi kalau ada yang meninggal, kadang-kadang kan, wah bajunya masih bagus nih, nah nanti saya bisa jadi pewaris nih. Nah, nunggu dulu, takutnya ya itu ya, dia saking melekatnya terhadap baju-baju yang bagus itu mungkin jadi kutu lah, jadi apa di situ. Nah, takutnya masih di situ, nanti kalau marah makin terjun, kasihan ya, kasihan, takutnya seperti itu, takutnya. Kita hanya menjaga-jaga saja ya. Kembali dalam Cula Kama Vibhanga Sutta itu ya, Majjhima Nikaya ya, Brahmana Todeya ini adalah sebagai Brahmana muda ya, anaknya Brahmana Subha adalah anak Brahmana Todeya tadi ya, yang masih muda itu bertanya ya, pertanyaannya kurang lebih ya, mengapa manusia terlihat hina dan mulia? Kenapa orang-orang terlihat umur pendek atau umur panjang, berpenyakit atau sehat, cantik dan buruk rupa, berpengaruh dan tidak berpengaruh, miskin dan kaya, berkelahiran rendah dan berkelahiran tinggi, bodoh dan bijaksana? Mengapa manusia terlihat hina dan mulia? Ya, kita bisa melihat ya, kita ini ya, kedudukannya berbeda-beda, status sosialnya berbeda-beda ya, finansialnya yang Anda miliki juga berbeda-beda, dan itu semuanya ya tidak luput dari ya karma masa lalu kita ya. Karma masa lalu kita yang dikondisikan oleh ya perbuatan kita yang saat ini, yang membuat karma itu menjadi matang begitu. Jadi tidak semata-mata selalu karma masa lalu, tidak ya, tetapi ya, kalau dilihat ya bahwasanya ya karma itu bisa diubah ya, meskipun tidak hilang, tapi cuma tidak begitu terasa saja begitu ya. Kalau ada perumpamaan kan, Anda mungkin pernah mendengar perumpamaan sepertinya garam yang dikasih air ya setengah gelas, maka rasa atau kadar garam itu akan terasa sangat asin. Tetapi mungkin kalau gelas yang berisi garam itu ditambah air terus, maka kadarnya akan menurun. Tapi bukan berarti hilang, masih ada.
tetapi sudah mulai berkurang. Ya, kita mungkin tidak begitu merasakan. Mungkin Anda karena sudah mengerti dhamma sehingga wajar. Apa yang kita miliki ini adalah ya buah karma masa lalu lah, ya. Wajar, ini semua juga pasti akan berubah lah. Ya memang sebagai manusia nanti juga memang tetap akan mengalami penderitaan. Selama seseorang masih lahir, suatu makhluk ini masih lahir, masih ada penderitaan. Ini wajar sekali. Begitu. Mungkin berpikir sampai ke situ. Ya, tetapi di dalam Culakamibagga Sutta di situ dijelaskan, ya kenapa orang-orang itu memiliki usia yang panjang. Ya. Seseorang memiliki usia yang panjang, ya dijelaskan di dalam seseorang memiliki usia yang pendek, begitu. Ya, itu dijelaskan adalah karena kehidupan masa lalunya, ya, makhluk-makhluknya atau orangnya itu adalah orang yang tidak memiliki belas kasih. Tidak memiliki belas kasih, ya, welas asih, cinta kasih, begitu. Ya, tangan berlumuran darah, artinya kejam, gitu. Suka membunuh, ya, suka membunuh. Ya, sehingga ketika dia meninggal, ya, ketika hancurnya jasmani, ya kembali lagi di alam menderita. Ya. Kalau tidak terlahir di alam menderita, tetapi sebaliknya dia terlahir sebagai manusia, maka dimanapun dia terlahir, dia akan memiliki usia yang pendek. Ya, dijelaskan seperti itu di dalam Culakamibagga. Jadi sebab seseorang memiliki usia yang pendek karena ya kehidupan masa lalunya adalah sebagai seorang pembunuh. Nah, kita bisa melihat bahkan ada bayi yang masih dalam kandungan juga sudah meninggal. Ya. Makanya kadang Anda juga jangan heran ketika masih balita, apalagi masih bayi, ya begitu. Aduh sayang sekali ya, sedang lucu-lucunya sudah pindah alam, gitu. Ya itu semua sesungguhnya, ya memang udah karmanya nyampe ke situ. Mau gimana lagi, gitu. Ya tentunya kita tidak bisa melihat secara langsung kehidupan masa lalunya si bayi atau ya anak kecil ini dulunya seperti apa. Ya, tetapi ada penjelasan-penjelasan seperti hanya sekarang kayak hipnoterapi lah, ya, menerawang seperti itu. Ya meskipun nggak tahu beneran atau enggaknya kan kita nggak tahu juga. Gitu. Katanya demikian. Dulunya adalah seorang pembunuh. Ada orang-orang atau ya makhluk-makhluk yang bisa melihat kehidupan masa lalu. Sebenarnya Anda semua juga bisa melihat kehidupan masa lalu. Ya, Anda nanti kalau pulang meditasinya kuat-kuat, seterusnya tapi supaya apa? Supaya bisa memiliki ya puben dewa sanusatinyana. Bisa melihat kehidupan masa lalu kita sendiri. Nah, kalau bisa terus-menerus dan itu berlangsung lancar, nanti Anda juga akan memiliki dibacaku mata dewa. Anda akan melihat ya makhluk-makhluk ini dulu lahirnya ya dari mana, gitu. Ya mungkin kalau pemimpin acaranya dulu, pemimpin acaranya dulu dari alam dewa. Mudah-mudahan begitu. Ya, contoh saja. Ya, kasih contoh yang baik kan nggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, mungkin Bantenya dulu terlahir dari alam mana? Surga Tawati bisa Bante. Waduh, syukur gitu ya. Sebagai contoh kan yang baik-baik dulu aja gitu. Kalau contoh yang baik, yang buruk-buruk sih, orang-orang kadang-kadang, kasih contoh yang buruk-buruk ya. Gitu. Nah, kemudian situ dijelaskan juga seseorang memiliki kesehatan yang panjang, ya, memiliki usia yang panjang. Di situ dijelaskan bahwasanya orang itu atau makhluk-makhluk ya yang saat ini hidup ini, ya kehidupan masa lalunya karena sudah meninggalkan yang namanya pembunuhan. Nah, di situ juga saya tidak jelaskan secara terperinci karena nanti terlalu panjang juga. Ya, tapi nanti Anda bisa buka sendiri ya, karena ada referensinya. Ya, sutanya juga jelas begitu. Nah, nanti bisa dibuka. Nah, sehingga dijelaskan di situ. Kalau kita pengen memiliki usia yang panjang, ya kita saat ini juga ya, meninggalkan yang namanya pembunuhan. Karena ya, saya baca lagi juga di artikel yang lain. Ya, ini untungnya kalau orang yang senang baca juga demikian. Sehingga apa? Ada artikel yang menjelaskan bahwasanya ya 5 latihan moralitas ini yang mengandung karma, mengandung akibat. Ya kadang-kadang saya juga berlogika. Kayaknya iya juga sih. Saya percaya juga. Kenapa? Karena ketika seseorang makan lewat dari tengah hari, emang ada karma buruknya. Selama dia tidak mengaku-ngaku ya. Nanti ngakunya, saya sudah menjalankan Atanggasila Bante, tapi sore masih makan malam. Nah, itu sesungguhnya sudah melanggar moralitas nomor 4 sebenarnya. Ya, tapi kalau bahkan Anda tidak mengaku-ngaku ya, tetapi Anda memang
ya menjalankan hanya 5 latihan moralitas, makan sore, saya rasa memang tidak ada karma buruknya. Kenapa? Tidak ada yang dirugikan selama makan itu ada yang masak, didapatkan dengan cara yang baik, begitu ya, begitu. Dan seterusnya sampai ya, moralitas atau ya, 2 yang lainnya, 7 sama 8 itu. Nah, memang saya kadang-kadang berlogika, oh iya juga ya. Nah, dengan kita menikmati merasakan menggunakan perhiasan ya atau wangi-wangian dan lain sebagainya, saya rasa juga tidak mengandung karma juga memang ya. Cuma itu memang keinginan kita yang selalu bermain di situ. Ya, tetapi untuk 5 latihan moralitas ini semuanya memang mengandung ya. Orang yang suka membunuh dijelaskan di sini juga kami Bangga Sutta ya, kehidupan yang akan datang akan terlahir ya memiliki usia yang pendek kalau jadi manusia. Ini pun kalau jadi manusia karena bisa terlahir di alam menderita soalnya gitu. Nah, kalau suka mencuri ya, kehidupan sekarang ini bisa saja salah satunya adalah ya miskin ya. Meskipun tidak miskin juga mungkin kita sering kehilangan juga tuh. Nah, nanti ketika orang yang suka berzina nanti akibatnya seperti apa dan lain sebagainya dan seterusnya begitu. Itu semuanya intinya ada yang dirugikan dari Pancasila Buddhis itu sendiri. Ya, kembali dalam Culakama Bangga Sutta itu yang menjelaskan kenapa seseorang ini memiliki badan jasmani yang benar-benar menjadi sarangnya penyakit. Artinya apa? Mudah sakit. Ya, dijelaskan di dalam Culakama Bangga, seseorang karena mudah sakit karena dia kehidupan masa lalunya adalah orang yang suka menyiksa makhluk lain, menyiksa, melukai, tidak sampai membunuh. Nah, hanya sekadar melukai itu. Nah, sehingga menyebabkan kehidupan yang sekarang ini gampang sakit-sakitan. Ya meskipun kalau seandainya hanya sekadar sakitnya hanya masuk angin, nah ini utu niyama juga berlaku di situ. Nah, tentunya ya, tapi buah karma masa lalu juga tidak luput juga, ada sangkut pautnya juga masih di situ. Itu. Ya kalau sakit panu nggak tahu, ya kenapa masa lalunya ya kalau sakit panu ya, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa seseorang kaya, kenapa seseorang miskin? Nah, orang kaya, kehidupan masa lalunya adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan, ya, suka memberi, ya. Bahkan dijelaskan di dalam Culakama Bangga, memberi kereta lah, tempat tinggal, tempat tidur, untaian bunga, dan lain sebagainya kepada para petapa dan para brahmana. Tapi Anda jangan tiru-tiru untuk memberikan itu ya, untaian bunga ya. Para biku nggak pakai untaian bunga. Apalagi ya udah Bante nggak pakai untaian bunga diganti pakai perhiasan, yang tidak juga. Bantenya nggak pakai begituan ya, tidak menggunakan begituan. Memang di sutta itu menjelaskan kepada para petapa dan brahmana, tapi para biku tidak begitu, prakteknya tidak, latihannya tidak seperti itu. Dan kenapa seseorang itu ya hina dan mulia? Ya singkatnya, seseorang itu hina dan mulia karena ya perbuatannya sendiri. Makanya di dalam masalah sutta kan ada jenis-jenis orang yang disebut sebagai manusia sampah. Ya, banyak di situ dijelaskan di dalam masalah sutta. Ya, bisa dipelajari. Nanti seseorang disebut manusia sampah karena apa? Ya ini seperti halnya ya ada orang-orang yang hina dan mulia, ini sebabnya ini ada. Yang intinya semuanya adalah perbuatan lewat pikiran, ucapan dan perbuatan yang menjadikan seseorang itu hina atau mulia. Itu. Nah, sekarang kita langsung masuk dalam ya Tamotama Sutta. Ya. Dari kumpulan-kumpulan sebab akibat yang tadi saya jelaskan itu ya, yang menyebabkan ini kita ini menjadi 4 jenis orang. Ya, Tamotama. Nah, Tamotama ini artinya sesungguhnya adalah kegelapan. Ya, kegelapan, Tamotama. Ya, itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 ya. Kelompok 4 di situ Sutta ke-85 ya. Sang Buddha menjelaskan ya, yang saya rasa 4 jenis manusia atau 4 jenis orang ini udah sering dibahas oleh ya para pembabar dhamma atau para pengkhotbah yang lainnya. Ya, di mana di situ Sang Buddha menjelaskan ya kepada para biku, para biku ya. Di dunia ini terdapat 4 jenis manusia. Ya. Apakah keempat jenis manusia itu? Ada orang-orang yang ya, dari gelap menuju gelap. Ya. Kedua, ada orang yang dari gelap menuju terang. Yang ketiga, ada orang yang terang menuju gelap.
Yang keempat adalah dari terang menuju terang. Ya, kita bahas yang pertama, ya. Dari gelap menuju gelap, ya. Tamo-tamo parayano. Ya, di sini artinya apa? Nah, dia sendiri sudah ya terlahir di keluarga yang rendah, keluarga candala. Keluarga candala di sini ya dijelaskan dalam salah satu kamus, ya, candala itu kasta buangan. Mungkin gampangannya itu adalah gelandangan, ya. Terlahir di keluarga gelandangan. Pekerja bambu, pemburu. Nah, pemburu di sini juga dijelaskan sebagai dari gelap, ya. Pembuat kereta atau pemungut bunga. Ya, pemungut bunga mungkin ini ya tukang sampah mungkin, ya. Seorang yang miskin dengan sedikit makanan dan minuman dan bertahan hidup dengan susah payah, di mana makanan dan pakaian diperoleh dengan susah payah. Dan ia buruk rupa, berpenampilan buruk, cebol dan banyak penyakit, buta, pincang dan timpang. Timpang di sini artinya pincang permanen, ya, pincang permanen atau lumpuh. Ia tidak memperoleh makanan, minuman, pakaian dan kendaraan, kalung bunga, wangi-wangian dan salep. Nah, salep di sini saya rasa ya mengacu pada obat-obatan, ya. Saya rasa pada obat-obatan. Ya, karena bukan salep sejenis body, bukan, ya. Ya, bukan. Tapi saya rasa ini adalah jenis obat-obatan, ya, yang berbentuk salep. Tempat tidur, tempat tinggal dan penerangan, gitu. Ya, jadi dari tempat yang gelap di sini artinya adalah orang yang tidak mampu lah gampangannya. Orang yang serba kekurangan. Hidup saat ini saja sudah kekurangan. Tetapi dia juga masih melakukan perbuatan buruk, ya. Perbuatan buruk lewat pikiran, ucapan dan ya, perbuatan, gitu. Sebagai akibatnya, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Adalah dengan cara ini seseorang mengarah dari gelap menuju gelap. Ini. Jadi meskipun kondisi kita mungkin adalah orang yang tidak mampu, mungkin juga sebagai orang yang tidak cakep-cakep amat lah, begitu, ya. Ya, meskipun hidung kita pesek dan lain sebagainya, begitu, ya. Ya, kita tidak berkecil hati. Ya, minimal nanti kita jadi orang yang nomor 2, ya, yang dari gelap menuju terang. Nah, tapi dijelaskan di sini jenis orang yang pertama adalah ya sudah buruk rupa, miskin, ya, sakit-sakitan, bahkan mungkin usianya akan pendek, sudah gitu, ya, sudah jelek, begitu, ya, karakternya buruk lagi, perilakunya buruk lagi, ucapannya buruk lagi, gitu. Jadi yang menyebabkan kehidupan yang akan datang akan lahir makin rendah lagi, ya, makin rendah lagi, mungkin di alam binatang, alam peta, alam asura, mungkin alam neraka, gitu. Nah, maka dari itu ya kita meskipun dengan kondisi tubuh yang seperti apapun, ya kita tetap selalu mengkondisikan, ya. Praktek B4. Apa B4? Anda tahu? Praktek B4? Tahu nggak? Banyak-banyak berbuat baik. Itu praktek B4, ya. Gampangannya, janganlah berbuat segala bentuk kejahatan, tambahlah kebajikan, sucikan pikiran. Ini ajaran para Buddha. Udah, prakteknya itu saja, aman, ya. Tidak mungkin jatuh ke 4 alam rendah. Bahkan mungkin meskipun sekali lagi terlahir lagi jadi manusia, ya syukur-syukur terus jadi dewa atau Brahma terus, begitu. Dan sampai akhirnya langsung ya mencapai arahat dan mencapai nirvana, begitu. Jadi tidak sampai jatuh. Artinya apa? Aman. Ya, bahkan kami para biku selalu diingatkan oleh guru kami, ya, oleh Bante Sukemo, ya. Jadi biku pun jangan jangan bangga dulu. Karena selama seseorang jadi biku ini pun belum aman, ya, belum aman. Kalau belum mencapai minimal sotapanna. Oh, ini selalu kami diingatkan kembali supaya kita apa? Supaya kita rajin lagi, semangat lagi untuk praktek dhamma, untuk menjalankan moralitas dan meditasi lagi. Ya, beliau itu sangat luar biasa, selalu mengingatkan kita, tidak ada lupa-lupanya untuk selalu mengingatkan kita. Ya, itu. Maka kita semua sesungguhnya prakteknya ya sama. Ya, Anda juga harusnya memiliki pemikiran demikian. Ya, selama saya belum mencapai sotapanna, saya belum aman. Begitu. Ya, belum aman. Anda juga harus memiliki pemikiran sampai ke situ.
Sehingga kita ya minimal nanti jadi orang yang kedua. Ya, sudah jelas. Jadi orang yang pertama ya sudah miskin, serba kekurangan, sakit-sakitan, usianya mau pendek, dia buruk rupa, ya. Tetapi juga memiliki ya karakter yang buruk, ucapannya buruk, perbuatannya buruk, sehingga mengarahkan dia lahir lagi di alam yang rendah. Ya, ini yang disebut sebagai dari gelap menuju gelap. Ya, kemudian yang kedua adalah orang dari gelap menuju terang. Tamo Joti Parayano. Artinya apa? Ya, artinya di situ jenis orang yang pertama sama jenis orang kedua adalah sama, mirip. Ya, artinya apa? Dia juga buruk rupa, hidupnya juga miskin, jelek lagi gitu ya. Ya, serba kekurangan, sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tetapi orang seperti ini mungkin juga, apalagi kalau sebagai umat Buddha, memiliki pemikiran bahwasanya saya ini seperti ini adalah buah karma masa lalu. Ya, oleh karena itu kalau kita atau saya ingin hidup lebih bahagia, lebih baik lagi di masa yang mendatang, ya saya harus ya menimbun jasa kebajikan lebih banyak, yaitu praktek P4 tadi, ya begitu. Ya, sehingga apa? Ya, orang seperti itu akan ya bertekad untuk menjalankan perbuatan baik lewat pikiran, ucapan, perbuatan. Sehingga kehidupan yang akan datang, ya itu bisa menyebabkan dia terlahir kembali di alam ya surga. Ya minimal jadi manusia yang kaya raya. Ya jangan kaya gitulah, kaya yang lainnya bukan ya. Yang kaya raya saja ya. Yang kaya raya ya. Kesehatannya panjang, usianya panjang, serba kecukupan ya. Ya, tidak hanya pas-pasan ya. Semuanya kecukupan ya. Bahkan berlebihan begitu. Nah, ya meskipun sama halnya mungkin berlebihan berat badan juga salah satunya mungkin ya. Ya, begitu. Ya yang intinya apa? Ya kita bisa kehidupan yang masa mendatang lebih baik begitu. Ya tidak tidak gampang sakit. Ya, sehingga seandainya kalau dia tidak terlahir sebagai ya surga, ya terlahir sebagai manusia, ya tadi ya minimal kita bisa jadi orang yang kaya, sehat, usia panjang dan lain sebagainya, sehingga bisa menikmati hidup yang benar-benar hidup. Karena tadi ada orang yang hidup tapi tidak benar-benar hidup. Ya, Anda nanti direnungkan sendiri apa sih maksudnya pada itu tadi. Gitu. Ya itu jenis orang kedua, ya, yang dari gelap menuju terang. Artinya meskipun dia buruk rupa, miskin, tapi dia melakukan perbuatan baik, lewat pikiran, ucapan dan perbuatan, sehingga kehidupan masa mendatang disebut ya lahir di alam surga yang disebut sebagai dari gelap menuju terang. Ya. Kemudian jenis orang ketiga. Jenis orang yang ketiga adalah ya dari terang menuju gelap. Ya, di sini seseorang terlahir kembali dalam keluarga tinggi. Ya, mungkin anak pejabat kali ya. Nah, keluarga kesatria, Katiya yang makmur, keluarga Brahmana yang makmur, atau keluarga perumah tangga yang makmur. Seorang yang kaya raya dengan harta dan kekayaan yang besar, dengan emas, perak dan yang berlimpah, dengan pusaka kepemilikan berlimpah, ya, dengan kekayaan dan panen yang berlimpah. Ia rupawan, menarik, anggun, memiliki kecantikan yang sempurna. Ia juga memperoleh makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kalung, wangi-wangian dan salep, tempat tidur, tempat tinggal dan penerangan. Ia melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran. Ya, sebagai akibatnya, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Adalah dengan cara ini seseorang mengarah dari terang menuju gelap. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita bisa melihat, kadang ada orang kaya yang saking kayanya muncul kesombongan, sehingga menyebabkan perilakunya ini buruk. Ya, entah lewat pikiran, ucapan dan perbuatan. Lewat pikiran sudah jelas, kesombongan sudah muncul. Lewat ucapan kadang-kadang juga suka mencaci maki, suka menghina. Alah kamu miskin dan lain sebagainya. Contoh saja begitu. Ya, mungkin lewat perbuatan ya bisa menyuruh seseorang untuk ya melukai atau mengerjai, ya, membuli dan lain sebagainya lewat perbuatan. Yang intinya karena dia merasa adalah sebagai orang yang kaya, sehingga menyebabkan dia memiliki perilaku yang buruk. Ya, sehingga di sini dijelaskan, ya meskipun kaya, tetapi melakukan perbuatan buruk lewat pikiran, ucapan dan perbuatan,
Sehingga kehidupan yang akan datang ya setelah meninggal, ya setelah hancurnya jasmani, ya dia akan lahir kembali di alam sengsara, di alam neraka. Ya maka dari itu, kalau kita ini sekarang sudah menjadi orang yang kaya, ya kita harus jadi orang nomor 4. Ya, jangan jadi orang yang ketiga. Gitu. Nah, ini yang nomor 3 adalah jenis orang yang dari terang menuju gelap. Ya. Nah, sekarang nomor 4, yaitu dari terang menuju terang. Dari terang menuju terang di sini ya kurang lebih nasibnya sama dengan yang nomor 3. Ya. Di sini seorang terlahir di dalam keluarga yang tinggi, ya. Keluarga yang tinggi, keluarga kesatria, ya, keluarga brahmana yang makmur, ya, masih menjadi rumah tangga yang makmur, ya, dan lain sebagainya, ya, seperti yang nomor 3 tadi. Nah, tetapi jenis orang yang nomor 4 ini, ya, dia adalah orang yang baik hati. Nah, kita kadang-kadang menemukan, ya, dan sangat terpesona ketika melihat, ya, dia sudah, ya, tampan atau cantik. Nah, sudah tampan atau cantik, baik hati lagi, ya. Siapa coba yang tidak menginginkan menantu yang seperti itu? Ya kalau dia mati single begitu ya. Nah, siapa yang tidak menginginkan anak seperti itu? Siapa yang tidak menginginkan dekat dengan orang yang seperti itu? Gitu. Ya, maka dari itu, ya karena dia selalu melakukan perbuatan baik meskipun dia adalah orang yang kaya, ya orang yang seperti ini, ya kehidupannya akan datang, ya, hancurnya jasmani, dia akan terlahir kembali di alam surga. Ya kalau jadi manusia kembali ya minimal jadi orang yang kaya lagi, sehatnya panjang, usianya panjang, ya, semuanya kecukupan. Nah, inilah 4 jenis manusia yang ada di dunia ini atau di bumi ini. Nah sekarang tinggal menilai-nilai, tinggal menimbang-nimbang. Saya jenis yang mana ya? Anda jenis yang mana? Jenis yang 4? Yakin banget. Itu 4 jenis orang yang ada ya di bumi ini, ya. Dari uraian di atas bisa dipahami bahwa ketika seseorang dalam hidup saat ini melakukan hal-hal baik, ya, entah lewat pikiran, ucapan, perbuatan, ia sedikit demi sedikit mengondisikan dirinya, ya, ya mungkin itu yang buruk ya, dirinya terlahir kembali di alam menderita, ya kondisi gelap. Sebaliknya, ketika seseorang berusaha mengisi hidupnya dengan kebaikan, pada saat itu pula ia mengondisikan dirinya untuk terlahir di alam bahagia, ya, kondisi terang. Oleh sebab itu, janganlah meremehkan perbuatan baik atau perbuatan buruk walaupun kecil. Dengan berpikir, perbuatan baik atau perbuatan buruk yang kecil itu tidak akan membawa akibat. Seperti air yang menetes setetes demi setetes akan memenuhi tempayan dengan air bersih atau dengan air kotor. Ya. Demikianlah kehidupan seseorang. Sekecil apapun perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukan, maka kehidupannya akan terpenuhi dengan kebaikan atau keburukan. Ya, semoga dengan mengerti ya perumpamaan dan perenungan-perenungan ya, yang dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam sutta-sutta yang saya sebutkan tadi, ya bisa mengondisikan kita yang memiliki perenungan sehingga kita bisa ya mengarahkan diri ya, dengan benar atas sama panidija. Ya semoga dengan mengerti dengan ini Anda mempraktekannya, yang merenungkannya, ya sehingga kita bisa hidup bahagia. Semoga kita semua berbahagia. Saya akhiri sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.